Sebuah kelereng jatuh, tiba-tiba muncul retakan di tanah. Retakan itu makin besar dan membuat sebuah apartemen bergerak turun. Dari atas apartemen itu, pria ini melihat tanah di sekitar gedung sudah longsor. Apartemen turun makin cepat, padahal ada banyak orang dalam apartemen itu. Bahkan taksi yang ada di dekat apartemen juga ikut masuk ke lubang. Detik-detik terakhir, pria ini bilang ke tetangganya untuk meminta bantuan. Tiang listrik berjatuhan ikut masuk ke dalam lubang yang sangat besar. Apartemen itu meluncur masuk diikuti batu-batuan yang sangat besar. Lalu tiba-tiba gedung itu berhenti bergerak. Terlihat sebuah taksi nyangkut di samping gedung itu. Posisinya miring, hampir jatuh ke lubang. Pria di dalamnya dengan panik menelpon temannya minta bantuan, tapi temannya malah nggak percaya. Tiba-tiba mobil yang ada di atas taksinya bergerak jatuh. Untunglah mobil itu melewatinya dan terjun bebas ke dalam lubang. Karena panik, dia coba buka pintu taksinya untuk keluar, tapi apartemen yang ada di sampingnya kembali bergerak turun. Taksi itu pun bergerak turun dan mendarat di atas apartemen. Pria ini kaget dan menghindarinya. Apartemen berhenti turun, tapi malah miring, sehingga taksi itu kembali mundur. Karena hampir tertabrak, pria ini pun menahan taksi itu dengan kakinya. Gedung itu bergerak lagi sampai taksinya maju, lalu gerak lagi sampai taksinya mundur dan masuk ke dalam lubang. Ternyata taksi itu sampai di lantai bawah. Bapak ini kaget karena melihat temannya ada dalam taksi itu. Tapi gedung itu belum berhenti bergerak. Tepat saat mobil itu hampir jatuh, gedung itu pun berhenti. Bapak itu pun segera mengeluarkan temannya dari taksi. Tapi mereka sudah masuk ke dalam lubang bawah tanah yang sangat dalam. Sebuah gedung longsor ke dalam tanah sehingga membuat lubang yang sangat besar. Tim penyelamat masuk ke dalam lubang itu dengan tali untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Tapi baru juga turun, tanah yang ada di bibir lubang malah longsor. Ketiga kru penyelamat ini pun dihujani batu dan tanah yang berjatuhan itu. Mereka kembali ditarik ke atas. Sementara dalam lubang, 5 orang ini berusaha bertahan hidup. Dipimpin anak muda ini, mereka mengumpulkan makanan, minuman, obat, dan tempat tidur. Namun saat pria ini menghidupkan api, hujan turun. Mereka nggak menyadari kalau air ini akan membawa bencana lebih parah. Mereka pun memasak darurat dalam apartemen. Saling berbagi, mereka makan sedikit demi sedikit. Pria ini harus merelakan kursi kesayangannya dibakar untuk membuat tubuh mereka semua tetap hangat. Kemudian regu penyelamat menerbangkan drone untuk masuk ke lubang itu. Drone terbang pelan-pelan, tapi saat makin dalam, drone itu malah kehilangan sinyal. Drone itu pun terjun bebas masuk ke dasar lubang. Di bawah, Sung Tae melihat drone itu jatuh ke dekatnya. Dia pun menyadari kalau drone itu milik regu penyelamat. Dia segera memberitahu ayah dan semua orang. Sung Tae bilang kalau drone itu jatuh karena kehilangan sinyal, tapi setidaknya orang-orang di atas sedang berupaya menyelamatkan mereka. Semua orang pun jadi senang. Namun tiba-tiba gedung itu bergerak cepat sehingga semua orang terjatuh. Lihatlah bagaimana aksi heroik wanita ini menyelamatkan temannya yang hampir jatuh dalam lubang. Dengan berani dia merangkak naik untuk mengambil gulungan kabel. Ada sebuah batu besar menggelundung ke arahnya. Enju melompat kayak kodok Zuma dan berhasil mengelak. Semua laki-laki yang ada di sana terkejut dibuatnya. Saat dia sampai di atas, dia berhasil mengambil kabel itu. Dia mengaitkan kabel di pagar lalu melempar gulungannya ke si jangkung. Sambil memegang ujung kabel, dia lari turun ke bawah sehingga menarik tubuh si jangkung naik ke atas. Tapi karena bobot tubuhnya tak seimbang, Enju minta Bapak Park ikutan nolongin. Dia juga minta Ajusi ikutan nolongin. Walau agak sungkan, Ajusi juga ikut menarik si jangkung. Tubuh jangkung pun pelan-pelan naik ke atas dan makin ke atas. Tapi karena Ajusi terlalu semangat, adegannya malah jadi tarik ulur kayak gini. Saat semuanya berhenti, si jangkung dan Enju malah saling tatap-tatapan romantis. Seolah berterima kasih, jangkung ini mengambil ranting kecil yang nyangkut di rambut Enju. Tapi mereka lupa kalau Ajusi masih menderita narik talinya di belakang. Tali yang nyangkut di besi pun putus dan membuat mereka melungsur lagi ke bawah. Enju dan jangkung pun pegangan ke kaki Pak Park. Sementara Ajusi yang udah ada di pinggir gedung pun wassalam jatuh ke bawah. Lalu gedungnya bergerak lagi. Tapi Sung Tae tak peduli dan ingin menyelamatkan ayahnya. Ajusi rupanya terhisap ke dalam lumpur yang hidup. Tubuhnya sudah hampir tenggelam sementara Sung Tae sangat histeris. Anak ini histeris melihat ayahnya terhisap dalam lumpur hidup. Walau yang lain berusaha menolong ayahnya, dia justru ikut melompat ke lumpur itu. Ajusi langsung meraih tubuh Sung Tae. Ia mengangkat kepala Sung Tae tinggi-tinggi sementara tubuhnya sendiri makin tenggelam. Ajusi yang sangat mencintai anaknya ini tak ingin anaknya ikut mati bersamanya. Dia pun terus meminta maaf. Tubuh keduanya makin cepat tenggelam dan tenggelam. Lalu mereka menghilang. Sementara itu Pak Park dan lainnya turun ke lantai bawah. Pak Park mengambil sebuah kursi dan melemparnya ke jendela kaca. Jendela itu pecah dan membuat lumpur masuk ke ruangan itu. Mereka mengaduk-aduk lumpur itu sambil memanggil-manggil Ajusi dan Sung Tae. Usaha mereka tak sia-sia karena mereka menemukan tubuh Ajusi dan juga Sung Tae yang sudah pingsan. Pak Park terus memompa dada Ajusi sehingga dia sadar kembali. Untunglah keduanya berhasil selamat. Sementara itu drone milik regu penyelamat menemukan sinyalnya dan naik ke atas.
Melihat drone itu kembali, regu penyelamat ini lari menghampirinya. Mereka pun menyaksikan isi rekaman drone itu. Istri Pak Park sangat senang melihat suaminya masih hidup, tapi dia tak melihat anaknya ada di sana. Dia pun bilang ke kepala regu penyelamat kalau anaknya tak bersama dengan suaminya saat ini. Lalu mereka pun menerjunkan sejumlah logistik ke dalam lubang itu. Para korban pun sangat bersyukur mengetahui kalau semua orang sedang berusaha menyelamatkan mereka di atas sana. Lalu telepon ini berdering. Pak Park mengangkatnya dan dia terhubung dengan regu penyelamat. Dia bilang kalau mereka semua baik-baik saja. Istri Pak Park langsung menerobos masuk dan berteriak kalau anak mereka juga terjebak di bawah sana. Mendengar itu, Pak Park sangat terkejut. Regu penyelamat mencegah Pak Park untuk mencari anaknya sendiri. Sementara itu, si kecil ternyata berada dalam sebuah mobil yang ada di suatu tempat dalam lubang itu. Apakah mereka bisa menyelamatkannya? Anak ini tak tahu kalau pelukan dengan ayahnya ini jadi pelukan perpisahan karena ayahnya akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Dia menyuruh semua orang masuk ke dalam Tedmon sementara air dalam lubang makin tinggi. Saat gilirannya masuk, Ajusi bilang dia tetap di sini karena tak akan ada yang menutup pintu Tedmon kalau semua orang ikut masuk. Jelas semua orang tak setuju, tapi Ajusi cepat menutup pintu Tedmon. Sambil menangis dia memutar tutup itu agar air tak masuk, sementara yang ada di dalam berusaha mencegahnya. Tiba-tiba air meluncur keluar dari tanah. Lubang itu terisi air dengan sangat cepat. Ajusi memastikan tutup Tedmon tertutup rapat, padahal tubuhnya sendiri mulai tenggelam. Tedmon itu lalu naik mengikuti air. Tiba-tiba sebuah puing besar jatuh menimpanya. Tedmon terdorong masuk ke dalam air, lalu menggelinding dan membuat orang-orang di dalamnya berputar-putar. Tedmon bergerak lagi naik ke atas, sayangnya tersangkut di kabel. Enjo yang menyadari itu membenturkan tubuhnya di dinding Tedmon. Si Jangkung juga mengikutinya supaya Tedmon itu terlepas dari kabel. Karena cara itu tak berhasil, mereka melompat untuk mendorong Tedmon ke bawah. Sekelompok orang dalam Tedmon ini melompat-lompat agar Tedmon yang tersangkut di kabel terlepas. Setelah beberapa kali mencoba, Tedmon itu akhirnya terlepas dari kabel dan bergerak berenang ke atas. Tapi Tedmon itu malah menabrak sebuah paku besar. Paku itu menancap ke dalam Tedmon dan membuat air masuk ke dalam. Semua orang jadi panik. Mereka mendorong paku itu bersama-sama. Lalu mereka mendengar seseorang memukul-mukul Tedmon. Ternyata di luar sana, Ajusi sedang menendang-nendang Tedmon itu agar terlepas. Berkat kerjasama mereka, paku itu bisa terlepas. Tapi air meluncur masuk ke dalam Tedmon. Jangkung pun dengan dramatis menancapkan tangannya untuk menutup lubang itu. Ajusi yang melihat tangan Jangkung dari luar berenang untuk meraihnya. Namun saat sedikit lagi dia mencapainya, Ajusi kehabisan tenaga dan membuatnya mundur menjauh. Dia pun tenggelam. Namun kakinya tersangkut kabel dari Tedmon. Dan saat Tedmon itu bergerak naik ke atas, dia ikut meluncur. Tedmon terus naik hingga sampai ke permukaan. Tapi sayang, Tedmon itu bocor di mana-mana dan membuat semua orang panik. Air mulai memenuhi Tedmon itu, sementara Ajusi memanjat naik ke atas Tedmon. Di saat itulah regu penyelamat melihat mereka dari kamera pemantau. Mereka segera bergerak untuk menyelamatkan para korban. Sementara itu Ajusi membuka penutup Tedmon itu dan menyapa semua orang. Akhirnya Tedmon itu diangkat dan semua orang pun selamat. Film selesai, terima kasih sudah menonton.